Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci, tim dosen Prodi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem ekonomi Islam, asas dan kaidah umum. Yang akan dijelaskan adalah yang pertama, pilar-pilar ekonomi Islam, yaitu kepemilikan, baik itu kepemilikan individu, umum maupun negara. Kemudian yang kedua, mengenai pemanfaatan kepemilikan. Halal, sunnah, mubah, makruh, haram, israf, riswah, tabzir, dan lain sebagainya. Manusia diperbolehkan untuk memiliki harta kekayaan yang sekaligus berfungsi sebagai solusi terhadap problem yang mendasar dari ekonomi, yaitu problem distribusi harta kekayaan yang ada di tengah-tengah manusia. Tujuannya apa? Agar manusia benar-benar tertib dan teratur dalam penguasaannya terhadap harta kekayaan yang ada di muka bumi ini. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi aturan kepada manusia secara berlapis-lapis yang disebut sebagai pilar-pilar ekonomi Islam. Pilar-pilar ekonomi Islam diantaranya yang pertama adalah kepemilikan. Kemudian yang kedua, pemanfaatan kepemilikan. Yang ketiga, distribusi harta kekayaan di tengah-tengah manusia. Pilar-pilar ekonomi Islam, kepemilikan individu, umum, dan negara. Apa itu kepemilikan individu? Kepemilikan individu merupakan hukum syariat yang berlaku bagi zat atau manfaat tertentu yang memungkinkan bagi yang memperolehnya untuk memanfaatkannya secara langsung atau mengambil kompensasi dari barang tersebut. Atau, dengan kata lain, kepemilikan individu adalah izin syariat pada individu untuk memanfaatkan suatu barang melalui sebab kepemilikan. Apa saja sebab-sebab kepemilikan? Nah, sebab-sebab kepemilikan individu ini adalah sebab pertama seseorang dalam memiliki harta, tanpa menggunakan harta yang dimiliki sebelumnya. Jadi ini hanya menggunakan tenaga, pikiran, dan kemampuan, atau hanya diberi orang lain tanpa kompensasi. Sebab-sebab kepemilikan diantaranya ada karena bekerja, ada karena waris, ada karena kebutuhan untuk menyambung hidup, pemberian harta negara kepada rakyat, dan harta yang diperoleh tanpa kompensasi tenaga dan harta. Nah, sebab-sebab kepemilikan karena bekerja diantaranya yang pertama adalah menghidupkan tanah mati. Yang kedua, menggali kandungan bumi dalam kategori jumlah terbatas. Yang ketiga, berburu, baik untuk buruan di darat maupun di laut. Yang keempat adalah samsara atau maklar, atau orang yang bekerja untuk orang lain untuk menjual atau membeli. Yang kelima, ada mudharabah. Ini adalah kerjasama antara dua pihak, yang satu sebagai pemodal dan yang satu lagi sebagai pekerja. Yang keenam adalah musaqah. Ini adalah pembayaran dari hasil panen kepada orang yang merawat pepohonannya. Kemudian yang ketujuh adalah ijarah. Ini adalah transaksi jasa tertentu yang disertai dengan kompensasi atau upah. Kemudian, sebab-sebab kepemilikan karena waris. Nah, untuk waris ini didasarkan pada nas Quran yang bersifat taufiki dan tidak disertai dengan ilat. Kemudian, sebab kepemilikan karena kebutuhan harta untuk menyambung hidup. Jadi, bila tidak mampu bekerja karena sakit, cacat, terlalu tua, maka nafkahnya ditanggung oleh ahli warisnya. Jika tidak ada ahli waris, maka dibebankan kepada negara. Kemudian, pemberian harta negara kepada rakyat. Ini diambil dari Baitul Mal untuk memenuhi kebutuhan hidup atau untuk memanfaatkan kepemilikan rakyat. Misalnya, modal untuk menggarap sawah. Kemudian, ada juga harta yang diperoleh tanpa kompensasi harta atau tenaga. Biasanya ini dari hibah, hadiah, wasiat, mahar, diat, barang temuan maupun santunan dari negara. Nah, kemudian ada yang disebut dengan kepemilikan umum.
Kepemilikan umum adalah izin syariat kepada masyarakat untuk bersama-sama memanfaatkan suatu benda. Jenis-jenis kepemilikan umum yaitu barang kebutuhan umum, seperti sumber daya air, sumber daya hutan, padang rumput, sumber daya energi, minyak bumi, gas, batu bara, uranium. Kemudian barang tambang besar, seperti tambang emas, perak, tembaga, nikel, bauksit, biji besi, timah, dan kuarsa. Kemudian, sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki individu. Contohnya, jalan, jembatan, sungai, danau, gunung, bukit, laut, dan pantai. Kemudian ada yang disebut sebagai kepemilikan negara, ya. Jadi, kepemilikan negara adalah izin syariat atas setiap harta yang hak pemanfaatannya berada di tangan khalifah sebagai kepala negara. Yang pertama ada jizyah. Ini adalah hak yang diberikan Allah kepada kaum muslimin dari orang-orang kafir karena ada ketundukan pada pemerintahan Islam. Yang kedua ada ghanimah atau harta rampasan perang. Ini adalah hak yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum muslimin dari kaum kufar dengan jalan perang. Yang ketiga adalah fa'i. Ini adalah hak yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum muslimin dari kaum kufar tanpa melalui peperangan. Kemudian yang keempat ada khoroj. Ini adalah hak yang dikenakan atas lahan yang telah dirampas dari tangan kaum kufar baik dengan perang atau damai. Yang kelima adalah usyur. Ini adalah tanah jazirah Arab dan negeri-negeri yang penduduknya memeluk Islam tanpa peperangan. Kemudian yang keenam itu adalah humus, 1/5, rikas atau harta temuan. Jadi ini adalah bagian harta yang wajib dikeluarkan sebagai zakat sebesar 1/5 dari harta yang ditemukan dari penggalian kandungan bumi. Kemudian pilar-pilar ekonomi Islam berikutnya adalah pemanfaatan kepemilikan. Pemanfaatan kepemilikan ini adalah sekumpulan tata cara hukum syariat bagi seorang muslim dalam memanfaatkan harta yang dimilikinya. Jadi ini tata cara penggunaan kepemilikan dan tata cara pengembangan kepemilikan. Nah, di sini penggunaan kepemilikan yaitu penggunaan harta yang dihalalkan. Yang pertama itu mubah. Di sini pembelanjaan harta oleh manusia untuk berbagai kebutuhan hidup yang dibolehkan oleh Allah. Contohnya belanja kebutuhan hidup, makanan, pakaian, dan lain-lain. Kemudian yang kedua wajib. Ini adalah pembelanjaan harta yang harus dikeluarkan. Contohnya nafkah dan zakat. Yang ketiga sunnah. Pembelanjaan harta yang sangat dianjurkan untuk dikeluarkan. Contohnya sedekah. Yang keempat makruh. Ini adalah pembelanjaan harta yang dianjurkan untuk tidak dikeluarkan. Contohnya boros. Nah, jadi penggunaan kepemilikan itu adalah membelanjakan harta yang telah dimiliki secara sah untuk keperluan yang bersifat konsumtif. Nah, di sini ada penggunaan kepemilikan di mana penggunaan harta yang diharamkan. Yaitu yang pertama ada israf dan tabzir. Israf dan tabzir ini adalah perbuatan boros yang hukumnya haram untuk membelanjakan hartanya untuk perkara yang diharamkan oleh Allah. Contohnya, membeli minuman keras, menyuap, atau membayar layanan prostitusi. Kemudian ada takfir atau bakhil. Ini adalah perbuatan kikir karena tidak mau menafkahkan hartanya untuk keperluan yang hak. Contohnya, tidak menafkahi anak dan istri, tidak mau membayar zakat. Tarif ini adalah bermewah-mewah atau berfoya-foya dengan membelanjakan hartanya untuk penyalahgunaan nikmat, berbuat maksiat, sombong, dan membangkang kepada Allah karena banyaknya nikmat yang diterimanya. Kemudian, bagaimana tata cara pengembangan kepemilikan yang dihalalkan? Yang pertama itu di bidang pertanian. Jadi, bidang pertanian yang diatur oleh Islam ini menyangkut hukum-hukum tanah, ketentuan
ketentuan pengelolaan tanah dan larangan menyewakan lahan pertanian. Kemudian di bidang perdagangan. Di sini perdagangan yang halal menurut syara yaitu jual beli, hukumnya mubah. Kemudian di bidang industri manufaktur. Industri merupakan hak milik individu. Ketentuan Islam yang berkaitan dengan industri mengikuti barang yang diproduksinya. Kemudian syirkah. Syirkah ini adalah transaksi dua orang atau lebih. Jadi kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerja dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Ada bentuk-bentuk syirkah, diantaranya ada syirkah inan, yaitu syirkah antara dua badan dengan harta masing-masing. Kemudian ada syirkah abdan, syirkah antara dua orang atau lebih dengan badan tanpa harta dari mereka. Dan ada syirkah mudharabah, ada pihak yang memberikan hartanya dan pihak lain tenaganya dan keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan. Kemudian ada syirkah wujud, syirkah antara dua badan dengan modal dari pihak di luar kedua badan tersebut. Kemudian ada syirkah mufawadah, syirkah di antara dua bentuk syirkah sebagai gabungan bentuk semua syirkah. Pengembangan kepemilikan yang diharamkan. Jadi, yang pertama itu ada riba dalam utang piutang atau yang disebut dengan riba nasi'ah. Kemudian yang kedua, riba dalam jual beli atau riba fadl dan valuta asing. Yang ketiga, perjudian. Yang keempat, penimbunan atau ihtikar. Yang kelima, penipuan. Yang keenam, penipuan dalam jual beli. Yang ketujuh, menyewakan lahan pertanian. Yang kedelapan, pengembangan industri yang haram. Yang kesembilan, pengembangan perseroan atau syirkah dengan model kapitalis. Demikian yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.